Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya, apa yang disampaikan oleh Tempo ini begitu. Firly Bahuri di seputar kebocoran dokumen. Wah, ada apa begitu? Ada keterlibatan mungkin di situ ya. Kita tahu bahwa ternyata selama ini ya beberapa anggota KPK dari kepolisian juga dipecat oleh si Firly, katanya begitu. Jadi artinya apa? Terkait dengan penyelidikan, naik ke tahap penyidikan. Artinya untuk mentersangkakan Anies ini ya 80% sudah, tapi tahu-taunya sekarang bocor begitu kan ya. Ya padahal ya dua alat bukti itu saya rasa cukup untuk menangkap Anies Baswedan. Tapi tahu-taunya dua alat bukti itu tidak ada, lalu kemudian menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Di mana letak logikanya ya? Di mana-mana ya, karena di Indonesia dalam segi hukum kalau sudah naik ke tahap penyidikan pasti ada tersangka di situ begitu. Tetapi ini enggak begitu. Ada apa begitu kan? Atau jangan-jangan ingin ingin menurunkan citra Anies atau apa begitu ya. Wallahu alam. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Firly Bahuri kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Kali ini Firly ditenggarai melanggar kode etik ya atas dugaan pembocoran dokumen ya, penyelidikan kasus korupsi di lembaga ke pejabat di Kementerian ESDM. Wah, ada apa begitu sampai membocorkan seperti itu begitu ya. Nih. Manusia bisa bermain-main dengan manusia, tetapi manusia tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Betul sekali. Yang namanya kejujuran itu akan mengalahkan segalanya begitu ya. Tetapi kebohongan ya akan tidak ada gunanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini korban ya, koran ya, ini banyak sekali. Makin kacau nih orang satu, titipan siapa sih? Tahu sendiri siapa mereka begitu, katakannya ya ingin digadang-gadang menjadi calon presiden, kok tahu-taunya seperti ini begitu. Bahkan ya pemimpin problematika masih aja dipertahankan ya, ketua memalukan ya. Ya banyak yang berkomentar ketua memalukan begitu ya. Berani sekali nih Tempo ya. Ya karena memang sesuai dengan narasi-narasi yang dibangun, dengan bocoran-bocoran yang di dalam ya. Dan bahkan katanya ya di ruang KPK juga kosong. Apakah Mandek tidak bekerja di situ semua begitu? Ada apa begitu ya? Clear ya, kalau bilang indeks korupsi zaman Jokowi membaik mah ngibul. Apa yang bisa dipercaya dari lembaga yang isinya dibikin begini begitu. Nangkap orang, OTT dan sebagainya begitu ya. Udahlah ya, bubarin aja nih komisi daripada buang-buang duit negara. Enggak ada marwah dan integritasnya lagi. Hancur kali ini ya. Informasi penjahat ya, luar biasa menjadi ketua hanya untuk membocorkan rahasia lembaganya sendiri ya. Salut sekali buat KPK, idaman Fahri Hamzah ya. Fahri Hamzah juga agak mendukung kepada KPK hari ini begitu kan, tapi dukungannya itu agak mencari sanksi juga begitu. Kenapa senyum tawa ya, mimik wajah Firly ya ada absen finimnya ya. Susah dilawan nih orang, udah mah jenderal ketua KPK pula pejabat nih main takut sama dia. Ini ada pro dan kontra di situ begitu kan. Tetapi melihat perkembangan hari ini, kalau kita melihat situasi apa yang disampaikan oleh Tempo ini menunjukkan bahwa ya seolah-olah Anies Baswedan itu ya dipaksa untuk untuk naik ke tahap penyidikan begitu. Ya, kita tahu ya, kita lihat informasinya begitu, dan bahkan di luar sana mantan KPK juga mengatakan bahwa ini bukan tidak ada pidana korupsi begitu. Bahkan ini susah dilawan nih orang ya, udah mah jenderal ketua KPK pula pejabat lain pada takut sama dia. Saat ini dia masih berlindung ya. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Langsung ganti aja, kalau nggak bubarin aja tuh lembaga, bukannya berpihak kepada yang benar, ini malah berpihak pada yang nggak benar. Betul sekali. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Firly Bahuri di seputar kebocoran dokumen. Ini ada pro dan kontra di sini, begitu saya bacakan ini. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Kali ini Firly ditenggarai melanggar kode etik atas dugaan ya pembocoran dokumen ya, penyelidikan kasus korupsi di lembaganya ke pejabat di Kementerian Energi ya dan Sumber Daya Mineral ya ESDM. Ada apa begitu? Siapa begitu kan ya? Ya kalau seperti ini sudah jelas bahwa Firly Bahuri ya tidak independen begitu kan.
Ya, inilah yang kemudian menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Firly Bahuri seolah-olah ya, kalau ada pembocoran seperti ini, seolah-olah yang mentersangkakan orang itu sangat gampang. Siapa yang mau ditersangkakan begitu? Ya, karena surat-surat seperti ini sangat penting sekali begitu kan, tidak perlu diungkap kepada siapapun karena ini rahasia dari KPK itu sendiri begitu. Bayangkan begitu, seorang Firly bisa mengatakan seperti itu begitu ya. Jadi di mana letak logikanya begitu? Seorang KPK yang independen ya, lembaga yang independen tapi tahu-taunya seperti ini begitu. Ini sangat aneh sekali begitu. Dan bahkan disebutkan di sini Firly Bahuri dilaporkan karena diduga terlibat kebocoran dokumen ya, penyelidikan KPK. Ada bukti pengakuan dan dokumen elektronik. Nah, sudah jelas begitu. Ada bukti ya, ada dokumen karena ini koran Tempo ini ya sangat sangat kredibel ya, bisa dipercaya, dia punya orang-orang di dalam instansi manapun begitu. Jadi jangan coba-coba untuk ngeles, tapi ada data begitu ya. Tetapi melihat situasi dan perkembangannya, kenapa Firly mengatakan itu dan bisa membocorkan itu begitu? Apalagi terkait dengan Anies Baswedan, itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Saya heran ya perkembangan hari ini kalau saya ya tidak menemukan dua alat bukti untuk mentersangkakan Anies, saya rasa tidak akan tidak naik ke tahap penyidikan begitu. Lebih baik dibatalkan aja kan, begitu logika kita begitu. Seolah-olah ini dipaksakan lagi begitu ya. Dan bahkan ini disebutkan anggota Dewan Pengawas ya, Albertina Ho ya, membenarkan bahwa lembaganya sudah menerima laporan tersebut. Betul ada laporan dugaan pelanggaran etik yang diterima oleh Dewan Pengawas KPK begitu. Ya laporkan aja, ini sudah melanggar kode etik, atau pecat saja si Firly Bahuri begitu. Kan begitu logika kita begitu. Tetapi di luar sana sudah banyak yang tidak percaya kepada lembaga anti rasuah ini karena diduga ya tidak independen hari ini begitu kan. Di tangan Firly Bahuri semuanya serba keterbukaan begitu. Masa dokumen seperti ini bisa bocor begitu? Bayangkan begitu ya. Ya, mungkin atas rasa kepentingan-kepentingan tertentu atau pesanan-pesanan oligarki ya untuk menjegal Anies Baswedan bisa saja masuk di situ begitu. Tapi komentar-komentar netizen sangat pedas sekali, banyak luar biasa begitu. Dan bahkan diantaranya berkomentar ya, ini berkali-kali melanggar etika kerja kok nggak dipecat ya. Betul sekali begitu. Ketua KPK yang ini memang beda, norak banget ini, antara benalu atau duri dalam daging. Ini banyak orang yang tidak percaya kepada lembaga KPK hari ini begitu kan. Dan bahkan ya kemarin itu saya melihat dari analisis dari berita FNN kalau nggak salah ya. Dia mengatakan bahwa yang bekerja di KPK sudah kosong semua katanya begitu. Apakah mogok bekerja atau apa begitu kan? Tetapi menunjukkan yang sebenarnya kalau memang ini benar ya wah wallahu alam akan kacau dan memalukan lembaga anti rasuah ini begitu. Ya karena sudah tidak dipercaya lagi begitu kan. Citra lembaga KPK ya mengembalikan status kebaikan saja itu susah banget, luar biasa. Bahkan grade-nya aja sudah turun begitu kan. Artinya sudah KPK sudah tidak dipercaya lagi. Walaupun OTT sana sini ya, pertanggungjawaban Harun Masiku masih belum selesai kok begitu. Dan bahkan yang lainnya masih belum selesai, nggak jelas ya kemana arahnya. Kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat menarik kalau kita berbicara tentang dunia politik atau korupsi ya, apalagi terkait dengan Formula E. Ini sangat luar biasa. Anies dijegal padahal sudah 1 tahun mencari 2 alat bukti saja. Wah, sudah kesulitan begitu. Lebih baik dibatalkan aja. Kan begitu logika kita begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.